Halo semuanya, kenalin nama aku Timothy Kennedy. Aku kebetulan di S1 Reguler Gizi 2018, berarti udah senior year kayak gitu ya. Terus aku juga kebetulan jadi founder of Mami's Cook, di mana kita jualin atau berjualan lah healthy healthy fast food or healthy cookies, pokoknya semuanya yang makanan-makanan yang sehat dan dibuat di rumah kayak gitu. Bagaimana tips dan trik untuk yang suka mengonsumsi makanan instan tapi tidak mengonsumsi natrium yang berlebihan? Oke, thank you pertanyaannya. Sebenarnya ini cukup tricky ya, di mana sebenarnya makanan instan itu banyak banget teman-teman, dan makanan instan itu nggak selalu kok yang uh, natriumnya tinggi kayak gitu. Kebanyakan makanan instan yang setahu aku pun sebenarnya emang pasti ada salah satu yang tinggi, karena buat salah satu bahan pengawet juga ada penguat rasa. Misalnya kalau di mie instan itu natriumnya yang tinggi, for example. Atau misalnya kalau di ciki-ciki natriumnya tinggi. Tapi ada juga kok yang justru malah manisnya yang tinggi kayak gitu. Misalnya kalau kayak granola yang manis banget, yang bukan granola tawar, yang granola ala-ala kayak gitu, yang manisnya kebangetan kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk mengurangi kadar natrium sendiri, kalau untuk dimakan instan itu ya jangan makanan instan yang benar-benar di packaging banget kayak gitu loh. Pun kalau emang benar-benar gue pengen makan mie instan nih, kan nggak ada ya yang mie instan yang natriumnya rendah, misalnya kayak below 10% kayak gitu dari kebutuhan manusia kayak gitu. Mungkin bisa aja untuk bumbunya yang dikurangin kayak gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Bagaimana cara membuat healthy fast food? Soalnya ingin diet, tapi tetap ingin makanan yang enak dan sehat. Oke, sebenarnya healthy fast food sendiri sebenarnya harus didefinisikan sih sebenarnya. Gimana kalau biar teman-teman juga nih nggak terlalu ngawang, healthy fast food yang dimaksud tuh yang sekarang kita lagi ngomongin apa sih kayak gitu. Nah, healthy fast food yang aku bawa ini di mana makanan yang cukup sehat atau makanan yang cukup memenuhi kebutuhan gizi seorang kayak gitu, namun dibuatnya dalam waktu yang singkat kayak gitu. Nah, gimana caranya? Yang pasti pilih makanan yang mencukupi kebutuhan sehari-hari teman-teman gitu loh. Jadi nggak timpang sebelah. Misalnya kalau beberapa yang nggak begitu healthy fast food, for example, misalnya tingginya lemak proteinnya aja gitu loh, tapi miskin serat kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen diet atau segala macam, healthy fast food tuh banyak banget teman-teman yang bisa dibuat dengan mudah, gampang dan cepat, dan juga yang seimbang kayak gitu. Bisa dilihat dirujukan di isi piringku misalnya, kayak gitu. Fast food yang sehat dan tidak membahayakan itu seperti apa? Bagaimana cara Oh, mengkategorikan bahwa suatu makanan itu healthy fast food? Karena yang sering kita temui itu sepertinya semua fast food itu sama. oke, thank you. Sebenarnya kalau fast food sendiri, emang rata-rata sebenarnya semuanya sama ya. Sebenarnya kalau menurut aku sendiri, baik fast food maupun junk food, healthy maupun gak healthy-nya suatu makanan itu, menurut aku juga rata-rata masyarakat tuh terjebak oleh bias kognisi gitu loh, di mana ya udah kayak labeling gitu loh, di stereotyping gitu loh. Oh, kalau makan makanan tinggi protein lemak nggak healthy kayak gitu loh. Oh, kalau makanan tinggi serat sayur-sayuran buah-buahan healthy kayak gitu. Padahal nggak semuanya kayak gitu. Untuk tips and triknya sendiri sebenarnya benar-benar mastiin sih kebutuhan setiap masing-masing manusia kan beda-beda ya. Kebutuhan aku beda, kebutuhan Jesslyn beda gitu. Jadi yang pertama kali ketahui dulu nih kebutuhan gizi teman-teman semua itu di berapa kayak gitu, atau seberapa sih kebutuhan gizi teman-teman. Nanti baru pikir-pikir, oh kalau misalnya aku cowok terus sering olahraga misalnya, oh berarti kebutuhan protein aku nih yang lebih dibandingin dibutuhkan kebutuhan serat misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa ditinggiin. Jadi kayak balik lagi sih ke teman-teman semuanya. Jadi kebutuhan gizinya itu diatur sendiri oleh teman-teman, sehatnya semana sih porsi teman-teman kayak gitu. Untuk mencapai healthy fast food, yang perlu diubah itu makanan atau kebiasaan manusianya. Karena mengonsumsi fast food sepertinya tetap sehat-sehat saja kalau tidak dikonsumsi setiap hari. Oke, thank you. Sebenarnya tadi baik lagi ya, definisi fast food yang kita inginkan apa kayak gitu, atau yang didefinisikan oleh teman-teman semua yang nonton itu fast food yang kayak gimana kayak gitu. Tapi kalau aku pribadi sebenarnya aku nggak pernah berpikir ada makanan yang jahat kayak gitu loh, kayak makanan yang nggak sehat ataupun makanan yang kayak bisa, soalnya racun ya teman-teman ya, beda kayak gitu. Makanan yang benar-benar diciptakan untuk dimakan oleh manusia kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut aku manusianya yang sih masih berubah kayak gitu. Karena yang bisa mengontrol diri kita kan ya kita sendiri kayak gitu kan. Yang bisa kita tahu nih makanan ini baik apa enggak buat tubuh kita ya kita sendiri kayak gitu. Jadi sebenarnya balik lagi nih ke teman-teman semua, ngontrolnya kayak gimana kayak gitu. Jadi jangan salin makanannya, tapi coba introspeksi diri teman-teman semuanya. Kira-kira kalau gua makanan ini sehat gak ya buat tubuh gua? Kayak gitu sih. Mitos atau fakta sih, burger yang termasuk fast food itu terbuat dari bahan-bahan yang sehat. Namun, burger sendiri sering dikatakan kurang begitu sehat.
Oke, thank you. Sebenarnya kalau sehat apa enggak, tadi balik lagi ya soal burger kayak gitu. Aku nggak percaya sih ada yang namanya, misalnya kalau aku nih orang obesitas, misalnya kayak gitu. Aku orang obesitas makan burger yang tinggi kalori kayak gitu. Dan juga bahan-bahan yang dikatakan sehat tuh kayak gimana kayak gitu kan. Mungkin bahannya banyak sehat gitu loh. Prosesnya kayak gimana? Apakah di deep fried kah atau gimana cara pemrosesannya? Itu juga berpengaruh terhadap kualitas gizi suatu makanan kayak gitu. Jadi ya tadi aku bilang kebanyakan manusia sekarang tuh atau teman-teman semua tuh melabel suatu makanan atau suatu bahan pangan tuh dengan sehat dan gak sehat kayak gitu loh. Padahal sebenarnya balik lagi ke teman-teman semuanya kayak gitu. For example, misalnya kalau aku obesitas gitu loh, aku makan burger, ya jatuhnya jadi aku nggak sehat gitu loh. Tapi misalnya kalau kita kasih burger ke anak yang stunting, yang emang lagi butuh kalori, protein yang banyak dan lemak tinggi kayak gitu, ya justru itu makanan yang sehat buat dia karena emang dia lagi membutuhkan itu kayak gitu loh. Jadi nggak, kalau bagi aku pribadi ya dan sepengetahuan aku, balik lagi ke teman-teman kayak gitu loh, makanan sehat bagi teman-teman kayak gimana, porsinya kayak gimana, dan juga makanan nggak sehat porsi teman-teman tuh kayak gimana, kayak gitu. Saya pernah melihat makanan catering yang menyediakan makanan sehat, tapi menunya masih bertemakan ayam goreng atau makanan goreng lainnya. Apakah itu tergolong healthy fast food? Oke, sebenarnya kalau ini juga aku nggak bisa langsung judge ya, kayak, oh ini healthy fast food, oh ini nggak healthy fast food kayak gitu sebenarnya. Jadi kalau biasanya catering makanan sehat yang sekarang ada tuh dia, kalau aku lihat ya patokannya tuh kalori kayak gitu. Ada beberapa yang udah mulai spesifikin di gizi makronya, misalnya kayak protein, lemaknya, karbohidratnya juga dispesifikin kayak gitu. Nah itu juga bagi kebutuhan teman-teman kayak gitu loh. Kalau misalnya ayam digoreng pakai tepung apa enggak? Karena pakai tepung dan enggak kan serapan minyaknya juga beda kayak gitu. Jadi atau teman-teman sebenarnya lagi butuh lemak apa enggak kayak gitu. Kalau mungkin lagi nggak butuh lemak, digorengnya kayak gimana kayak gitu. Kalau misalnya di deep fry tapi nggak pakai tepung, pasti serapan minyaknya juga lebih dikit kan dibandingin yang pakai tepung. Kayak gitu sebenarnya. Jadi aku nggak bisa nih kategoriin langsung ngejudge gitu loh. Oh, karena aku juga nggak lihat ya makanan catering yang dimaksud sama tadi yang penanya siapa. Aku nggak begitu jelas gitu loh. Oh ini sehat apa enggak kayak gitu. Tapi yang paling penting adalah teman-teman masih bisa menilai nih. Kayaknya ini sehat, ini nggak sehat buat teman-teman pribadi kayak gitu. Dan juga belum tentu makanan itu sehat, nggak sehat buat orang lain ataupun sehat buat orang lain. Menurut standar teman-teman sendiri. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Apakah frozen food yang dimasak dengan air fryer yang tidak menggunakan minyak itu tergolong healthy fast food? Oke, tujuan dari air fryer sendiri adalah mengurangi kadarnya minyak kayak gitu ya. Jadi maksudnya serapan minyak. Jadi kalau misalnya kita goreng pakai metode konvensional biasa, pasti dia ada minyaknya dong, apalagi deep fried ya kan. Pasti serapan minyak lebih banyak. Dengan kita pakai air fryer, otomatis dia nggak ada nih kadar minyaknya kayak gitu. Minyaknya nggak terlalu berlebih gitu. Jadi secara kilokalori ataupun secara lemak yang dari minyak atau efek negatif dari minyak dari air fryer pasti lebih minim kayak gitu dibandingin sama deep fried gitu. Tapi aku nggak bisa ngejudge ya itu healthy apa enggak kayak gitu. Karena ya baik lagi kalau kita ngomongin gizi, mungkin secara komunal iya sehat kayak gitu. Mungkin secara komunal sehat, tapi kalau secara individual beda lagi ceritanya. Sebenarnya kayak gitu sih. Mengapa tampilan makanan healthy fast food kalah menarik dibandingkan makanan junk food? Oke, thank you. Sebenarnya itu juga aku kurang tahu ya. Bagi aku justru malahan healthy fast food cukup menarik kok kalau aku lihat makanan-makanan catering ya. Kayak dia tuh perpaduan warnanya sekarang udah pinter gitu loh. Misalnya pakai nasi merah nih, dia udah tahu nih warnanya agak coklat gitu loh. Dia kasih misalnya sayurnya warna hijau, terus dikasih jagung pipil jadi ada hijau kuning, terus ada pakai cabai irisan cabenya dikit buat nambahin warna merah, ada tomat kayak gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke persepsi teman-teman sih, jujur. Mungkin karena kita sudah biasa lihat makanan cepat saji yang dalam tanda kutip nggak sehat bagi sebagian besar orang kayak gitu. Dan itu sepertinya lebih, otak kita tuh udah merespon gitu loh. Oh ini pasti rasanya kayak gini, oh ini pasti enak kayak gini segala macam. Kita udah ngebuat bias dulu nih di kognitif kita gitu loh. Mempersepsikan bahwa makanan tersebut enak gitu loh. Lebih enak dibandingin makanan-makanan yang dalam tanda kutip healthy kayak gitu loh, yang dimana dipersepsikan oh nggak ada rasa, oh ini segala macam gitu loh. Jadi kalau menurut tampilan, karena dari mata pasti ke otak nih kayak gitu kan, diprosesnya di otak kayak gitu kan, apalagi turun ke hati ya. Jadi pasti susah sih kayak gitu. Mungkin bagi para penonton semuanya, oh kalau yang bukan junk food ya, kalau mungkin makan cepat saji yang diasosiasikan tidak sehat, lebih kelihatan nikmat kayak gitu. Mungkin karena kayak, crispy, enak kayak gitu kan. Tapi bagi aku sendiri, kalau dari segi warna, segala macam, bagi aku lebih bervariasi yang healthy fast food sih, kayak gitu. Apakah makanan meal ready to eat termasuk healthy fast food?
Oke, meal ready to eat itu juga mesti didefinisikan lagi ya kayak gimana. Meal ready to eat itu yang kayak gimana kayak gitu. Tapi kalau dari aku pribadi mungkin meal ready to eat itu yang suka dijual di convenience store kayak gitu, terus yang kayak tinggal dipanasin di oven langsung bisa dimakan kayak gitu ya. Sebenarnya menurut aku tergantung ya tadi yang aku udah definisin healthy fast food-nya kayak gitu loh. Healthy fast food versi aku adalah makanan cepat saji, makanan yang cepat untuk makanan yang tidak memerlukan waktu yang terlalu lama untuk disajikan kayak gitu dan memenuhi kadar gizi teman-teman semuanya yang sesuai isi piringku tadi kayak gitu patokannya. Jadi kalau meal ready to eat-nya itu sesuai isi piringku ada sayurnya misalnya sayurnya sepertiga, terus buahnya seperenam kayak gitu, karbohidratnya sepertiga, proteinnya seperenam. Menurut aku, lauk pauknya seperenam. Menurut aku mungkin bisa dikategorikan healthy fast food kayak gitu. Tapi misalnya kalau meal ready to eat-nya, misalnya spaghetti bolognese, udah gitu aja. Udah gitu misalnya sausnya juga saus yang apa ya, pakai pengawetnya banyak segala macam. Terus pengawetnya juga mungkin oke pengawet alami gitu, tapi diasinin, dimanisin biar lebih awet kayak gitu ya. Menurut aku mungkin bagi sebagian besar orang secara komunal tidak bisa didefinisikan sebagai healthy fast food kayak gitu sih. Apakah tetap ada dampak jika kita mengonsumsi healthy fast food secara berlebihan? Oke, sebenarnya menurut aku kata-kata berlebihan itu udah konotasinya negatif ya kalau di sebagian besar masyarakat kayak gitu. Jadi kalau sesuatu yang segala macam yang berlebihan pasti uh, berefek negatif kayak gitu. Misalnya kalau even yang tadi aku definisikan, misalnya healthy fast food-nya soal tadi makanan yang seimbang kayak gitu, yaitu yang sesuai isi piringku gitu loh. Tapi misalnya berlebihan nih semuanya benar sih porsinya seperenam, uh, seperenam lauk pauk, sepertiga karbohidrat, terus sepertiganya sayur, seperenamnya buah-buahan benar sih. Tapi dikonsumsinya misalnya 2 kali lipat kayak gitu, otomatis pasti kalorinya lebih tinggi kayak gitu kan. Kalorinya lebih tinggi, mungkin bisa juga ya jadinya justru malah nggak sehat kayak gitu loh. Kayak gitu sih. Tapi yang pasti kalau bagi aku ya, mendingan eh, mengonsumsi healthy fast food yang berlebihan dibandingin not healthy fast food berlebihan kayak gitu. Tapi ya kalau bisa nggak berlebih dua-duanya kayak gitu sih. Dan sebenarnya untuk kesimpulan pribadi, kalau untuk teman-teman nih semua pilih makanan, aku tanamin banget ke teman-teman semuanya atau para penonton semuanya untuk mengetahui dulu nih kebutuhan gizi teman-teman itu semana dan seberapa kayak gitu. Karena dari teman-teman tahu kebutuhan gizi teman-teman, akhirnya teman-teman baru bisa untuk menentukan kira-kira makanan apa sih yang cocok yang untuk dikonsumsi oleh teman-teman semua, baik itu uh, healthy healthy fast food ataupun bahkan yang enggak healthy fast food yang dikonotasikan sekarang junk food ya ngomongnya kayak gitu sebenarnya. Dan juga jangan lupa mampir ke Instagram Mami's Cook untuk buat beli banyak banget healthy cookies maupun beberapa healthy fast food yang bisa langsung dimakan dan dipanaskan saja gitu karena dibuatnya juga di rumah dan juga aku yang ngatur nih segala macam prosesnya jadi terjamin lah.